Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to meeting 11 with me. Now we are talking about problem with comparatives and superlatives in skill 27 onto skill 29. So here is the highlight topics for today's meeting. Di skill 27 kita punya form comparatives and superlatives correctly. Di skill ke-28 kita punya use comparatives and superlatives correctly. And then the last one in skill 29, we have used the irregular ER, then ER structure correctly. So let's go to the first one, which is skill 27 in form comparatives and superlatives correctly. Oke, di skill 27 ini tertulis the comparative is formed with either ER or more and then. Jadi komparatif ini disusun dari ER atau more dan juga ada kata then. Okay. In the comparative, ER is used with short adjectives such as tall, and more is used with longer adjective such as beautiful. Oke, jadi dalam komparatif penggunaan ER itu digunakan dengan short adjective atau kata sifat yang pendek seperti tall. Tall itu kan dia cuma punya satu suku kata ya, tall. Kemudian more itu digunakan untuk longer adjective atau kata sifat yang lebih panjang seperti beautiful. Kalau teman-teman hitung suku kata di beautiful ada beautiful. Ada 3 suku kata. Itulah yang dinamakan dengan longer adjective. Nanti kita akan membahas itu lebih dalam lagi soal short dan longer adjective. Sekarang kita lihat dulu contohnya. Bob is taller than Ron. Sally is more beautiful than Sharon. Oke, ada kata taller. Taller ini terdiri dari tall ditambahkan dengan er. Kenapa bisa hanya ditambahkan dengan er? Karena adjektifnya short atau pendek. Sementara contoh yang kedua, Sally is more beautiful than Sharon. Itu ditambahkan kata more karena beautiful itu a longer adjective atau adjektifnya panjang. Kalau kita lihat keduanya sama-sama menggunakan then ya, ada kata then Ron dan then Sharon. Inilah di sini yang menunjukkan kalau komparatif itu harus ada er-nya atau ada more dan juga ada then-nya. Oke, sekarang kita lihat. Kalau tadi itu komparatif, sekarang kita lihat superlatif dulu. The superlative is formed with either est or most and sometimes in, of, or a, that clause. Jadi superlatif ini terbentuk dari est atau most dan kadang-kadang juga ada kata in, of, dan ada kata that clause-nya. In the superlative, est is used with the short adjective such as tall, and most is used with longer adjective such as beautiful. Jadi kalau di komparatif tadi, er digunakan untuk short adjective. Kalau di superlatif, est digunakan untuk short adjective. Kalau more itu digunakan untuk longer adjective. Kalau di komparatif, kalau di superlatif, most digunakan untuk yang longer adjective. Okay. Now let's see the example. Bob is the tallest man in the room. Ada kata tallest. Ada kata tall ditambahkan dengan est, kemudian ada kata in. Oke, berarti cocok dengan ciri yang pertama ya, superlatif terbentuk dari kata est atau most, kemudian kadang-kadang ada kata in, of, atau that-nya. Tapi kalau nggak ada in, of, that juga nggak masalah. Sally is the most beautiful of all the women at the party. Ada kata most beautiful, karena beautiful kan longer adjective ya. Terus ada kata of juga sesuai dengan ciri yang pertama. The spider over there is the largest one that I have ever seen.
ada kata largest. Large itu kata utamanya ditambahkan dengan est. Next, the fastest runner wins the race. Oke, di sini ada kata the fastest runner wins the race. Itu ada kata fast. Fast itu short adjective ditambahkan dengan est. Kemudian di sini tidak ada penggunaan in, of, ataupun that-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu adjektif yang menggunakan er atau est. Di sini ada adjektif yang terdiri dari satu suku kata atau kita sebut juga dengan short adjective. Contohnya ada clean, tall, small, long, dan cold. Ini semua adalah adjektif. Disebut dengan short adjective karena dia hanya punya satu suku kata. Ketika disebutkan, teman-teman cuma bisa menghitung satu suku kata. Clean, tall, small, long, cold, itu kan semua satu. Sehingga ketika akan membentuk form atau bentuk komparatifnya, berarti ditambahkan dengan er. Kalau mau dibentuk superlatif, hanya ditambahkan dengan est. Contohnya cleaner, terus ada cleanest. Ada taller, menjadi tallest. Smaller, smallest. Longer, longest. Colder, dan coldest. Nah, sekarang kita lihat lagi ada adjektif yang terdiri dari satu suku kata tapi berakhiran dengan huruf konsonan. Huruf konsonan berarti huruf mati. Dan dia didahului oleh satu huruf vokal atau huruf hidup. Maka konsonannya digandakan. Contoh ada big menjadi bigger. Ada big jadi biggest. Hot jadi hotter, jadi hottest. Thin jadi thinner, menjadi thinnest. Ada fat menjadi fatter, terus jadi fattest. Nah, ini masih membicarakan soal adjektif yang terdiri dari satu suku kata. Next, kita juga punya adjektif yang terdiri dari satu suku kata namun berakhiran dengan huruf e, sehingga ketika dia berakhiran dengan huruf e, dia cukup ditambahkan dengan r ketika di komparatif dan cukup ditambahkan dengan st ketika dia di superlatif. Contohnya ada brave jadi braver, menjadi bravest. Ada large jadi larger, menjadi largest. Ada wise jadi wiser, menjadi wisest. Gitu. Next, ada adjektif yang terdiri dari satu atau dua suku kata yang berakhiran dengan y atau y. Maka huruf y itu diganti menjadi i. Contohnya dry jadi dryer. Terus jadi driest. Easy jadi easier, jadi easiest. Funny jadi funnier. Kemudian funniest. Happy jadi happier dan happiest. Sebetulnya untuk menghafal ini kan PR banget ya. Dulu pada saat saya belajar TOEFL, saya pertama menghafal. Kemudian cara yang menurut saya paling ampuh adalah dengan menggunakan ini di caption atau sering berlatih ya. Sering berlatih itu sangat mempengaruhi. Jadi kita nggak usah menghafalkan, tapi otak kita kayak cenderung menghafalkan dengan alami gitu, dengan naluri aja gitu hafalnya. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada adjektif yang terdiri dari dua suku kata. Kemudian dia berakhiran dengan er, le, atau ow. Contohnya ada clever, kemudian bitter, terus ada supple, simple, narrow, shallow. Nah, kalau berakhiran dengan er, le, dan ow, dia itu gampang ya, cukup ditambahkan dengan er apabila di komparatif dan ditambahkan dengan est apabila dia di superlatif. Next ada adjektif yang terdiri dari dua suku kata yang berakhiran dengan full, ous, less, dan if.
Contohnya doubtful, itu kan ada full. Careless, itu kan ada less. Nervous, itu kan ada ous, us. Ada famous, ada us-nya lagi, dan ada passive. Nah, ketika kita hitung kan ada doubtful. Kita hitung doubtful. Berarti terdiri dari 2 suku kata. Careless, ada 2 suku kata. Nervous, 2 suku kata. Famous, 2 suku kata. Passive, juga 2 suku kata. Kalau ada adjektif, kemudian terdiri dari 2 suku kata, maka yang perlu ditambahkan adalah kata more ketika di komparatif dan most apabila di superlatif. Oke, sekarang kita lihat. Jadi semua adjektif yang terdiri dari 3 suku kata. Contohnya beautiful, difficult, expensive, dangerous, diligent. Itu kan dari 3 suku kata. Berarti ketika mau dibuat komparatif ada more-nya. Ketika mau dibuat superlatif ditambahkan dengan most-nya. Oke. Jadi sebenarnya tuh gampang ya kalau ingin menghafalkan. Jadi kalau yang terdiri dari 1 suku kata kayak tall, hair, terus kemudian ada short, ketika mau komparatif ditambahkan dengan er, ketika mau superlatif ditambahkan dengan est. Tall jadi taller, jadi tallest. Kemudian kalau terdiri dari 2 atau 3 atau lebih, itu tinggal ditambahkan dengan kata more atau kata most. Contohnya dangerous jadi more dangerous, jadi most dangerous. Nah, kita juga punya bentuk irregularnya. Contohnya ada kata bad. Jadi kalau bad ini bukan jadi better ya, tapi dia jadi worse. Superlatifnya jadi worst. Ada good atau well, dia jadi better, bukan jadi gooder. Apalagi jadi goodest itu salah. Jadi good jadi better, jadi best. Far jadi farther atau further, jadi farthest atau furthest. Kemudian ada little, menjadi less, menjadi least. Untuk bentuk irregularnya sendiri ini nggak banyak, jadi teman-teman bisa menghafalkan. Oke, sekarang kita lihat bentuk atau cara menyusun komparatif dan superlatif. Untuk komparatif, yang pertama, menggunakan more apabila dia longer adjective, menggunakan short, menggunakan er maksud saya apabila dia short adjective. Jadi kalau more berarti di sini menjadi more handsome. Kalau short berarti kalau di sini tall menjadi taller. Kemudian ada kata than-nya. Oke, contohnya you are more beautiful than her today. She is smarter than her sister. Kalau superlatif harus ada kata the-nya di bagian depan. Kemudian kalau dia longer adjective menggunakan most, kalau dia short adjective di bagian belakangnya menggunakan est. Penggunaan in, of, dan that ini opsional, boleh pakai, boleh enggak. Contohnya, this is the most expensive thing I have bought so far. Ini kurang T di sini. You are the worst man I have ever faced in my entire life. Oke, di sini ada kata the most expensive dan ada kata the worst. Oke. Sekarang kita lihat di skill ke-28, use comparatives and superlatives correctly. Kapan sih kita pakai komparatif dan kapan kita pakai superlatif? The comparative and superlative have different uses, and you should understand these different uses to answer such questions correctly. The comparative is used to compare two equal things. Jadi komparatif ini digunakan untuk mengkomparasikan atau membandingkan dua benda. Contohnya, the history class is larger than the math class. Oke, jadi ini sama-sama ngomongin kelas di sini. Bedanya cuma satu history class, satu math class. Kemudian Mary is more intelligent than Sue.
Berarti Mary dan Sue kan sama-sama manusia ya. Jadi dia bisa dikomparasikan. Nah, kita lihat dulu. The history class is larger than the math class. In the first example, the history class is being compared with the math class. Makanya dia mengkomparasikan dua hal yang sama. Sama-sama kelas. Contoh yang kedua, Mary is more intelligent than Sue. In the second example, Mary is being compared with Sue, yang sama-sama manusia. Next, kita bahas soal superlative. The superlative is used when there are more than two items to compare and you want to show the one that is the best, the biggest, or in some way the most outstanding. Jadi kalau komparatif itu kita ngomongin sesuatu yang sifatnya lebih besar. Kalau superlatif dia itu yang paling super. Jadi misal saya punya kata tall. Tall menjadi taller, menjadi tallest. Berarti kalau tall tuh misal tingginya cuma 10 cm doang. Taller tingginya cuma 15 cm. Kalau yang tallest tingginya tuh sampai 50 cm dan yang paling tinggi, tidak ada bandingan lagi. Itu penggunaan superlatif. Makanya dikatakan sebagai if you want to show the one that is the best, the biggest, or in some way the most outstanding. Kita lihat contohnya. The history class is the largest in the school. Mary is the most intelligent of all students in the class. Kita lihat explanation-nya. In the first example, the history class is compared with all the other classes in the school, and the history class is larger than each of the other classes. Jadi history class ini kan dikomparasikan dengan kelas-kelas yang lain yang ada di sekolah. Dan ternyata history class ini tuh lebih besar, yang paling besar di antara kelas-kelas yang lain. Sehingga kita menggunakan the largest. Oke, ingat penggunaan superlatif harus ada kata the-nya. Next, Mary is the most intelligent of all students in the class. Berarti ada banyak murid di kelas dan Mary ini adalah yang paling pinter. Gak ada yang lebih pinter lagi daripada Mary. Sehingga penggunaannya harus ada kata the-nya. Menggunakan superlatif, the most intelligent. Oke, jadi kesimpulannya, you use comparative ketika mau mengcompare two equal things atau mengcompare dua hal yang sama. Menggunakan superlatif if you want to use to show which of many in some way is the most outstanding. Sekarang kita lihat skill yang terakhir, skill 29. Use the irregular ER structure correctly. Jadi kapan kita pakai irregular ER sama ER structure secara benar. An irregular comparative structure that has been appearing frequently on the TOEFL test consists of two parallel comparatives introduced by the. Oke, kita lihat langsung contohnya. The harder he tried, the further he fell behind. The older the children are, the more their parents expect from them. Oke, kalau contoh yang pertama ini kan contains two parallel comparative ya. Atau kita ngomongin soal ada dua perbandingan komparatif. Yang pertama ada the harder, yang kedua ada the farther. Kemudian yang kedua mengandung tuh paralel komparatif juga, ada the older dan ada kata the more. Jadi kalau contoh yang pertama ini artinya sebagaimana mungkin dia mencoba, sejauh itu juga dia akan ketinggalan. Kalau yang kedua, semakin tua anak-anak itu, semakin ekspektasi orang tuanya mereka itu, atau semakin orang tua mereka itu berekspektasi ke mereka. Nah, kita lihat. In this type of sentence, the and the comparison can be followed by a number of different structure. Jadi sehabis kata the atau sehabis kata the dan comparison, itu ada structure-nya. Kita lihat, habis kata the more ada kata children you have. Oke. Children dan you itu adalah sama-sama subjek. Jadi ada dua subjek di situ. Kemudian kita punya
Verbnya nih, verbnya adalah auxiliary have. Kalau yang di belakang ada the house you need. The house itu subjek, you itu subjek, need itu menjadi verbnya. The harder you work, the more you accomplish. Jadi the harder ada kata you work itu you-nya subjek, work-nya itu verb. You accomplish, you-nya subjek, accomplish-nya itu adalah verb. The greater the experience, the higher the salary. The experience itu ada the ditambahkan dengan noun. Kemudian ada the salary itu ada the ditambahkan dengan noun. Jadi nanti teman-teman bisa mencontoh penggunaan the ir itu atau the er dan er yang dipisahkan dengan tanda koma. Bisa nyontoh kalimat yang saya bikin di sini. Kalau mau double subject nggak apa-apa, asal ada verbnya, kemudian artinya masuk akal. Kalau mau subjek predikat kayak you work sama you accomplish juga boleh. Kalau mau langsung noun kayak the experience dan the salary juga boleh-boleh aja. Sekarang kita lihat strukturnya. Pertama harus ada kata the-nya. Harus ada kata the-nya, kemudian harus ada kata adjektif ditambahkan dengan er atau adjektif ditambahkan dengan more. Kemudian ada same structure. Misal di situ ada noun, berarti nanti di bagian belakang same structure-nya juga noun. Kalau di situ ada subjek dan predikat, bagian belakangnya juga harus ada subjek dan predikat. Kemudian ada tanda koma. Sehabis tanda koma ada kata the ditambahkan dengan er dan adjektif, ada more ditambahkan dengan adjektif, kemudian ada same structure yang harus sama dengan yang same structure bagian depan. Contohnya, the smarter you are, the easier you get the job. The smarter, the easier. Habis udah gitu harus ada kata same structure. Same structure-nya adalah you are. You itu subjek, are itu predikat atau verb. You get, you itu subjek, get itu verb. The more careless you are, the better it is. The more careless dan the better. Di situ ya. Oke, berarti di situ ada you are dan ada it is. You itu subjek, it itu juga subjek, are itu verb, is juga verb. Thank you everyone. So that's it for today's topic. Hope you guys enjoy my explanation and do not forget to do the exercise. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.